Halo, selamat datang teman-teman. Hari ini aku bakal wawancarai salah satu temanku, yaitu Mas Yahya. Mas Yahya ini kebetulan eh, punya usaha di bidang percetakan. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol mengenai usaha di bidang percetakannya. Tugas ini untuk memenuhi kebutuhan tugas UAS yaitu kepemimpinan. Halo Mas Yahya, gimana kabarnya? Makasih ya udah mau diajak ngobrol-ngobrol nih. Sebenarnya yang Oke, mengenal Mas Yahya ini adalah pengusaha di bidang percetakan di Lampung sana ya. Mungkin bisa diceritain ya. nggak sih usahanya ini di bidang apa, terus mulai jalan dari kapan ya? Untuk usaha emang di bidang percetakan sih. Dan kalau dibilang mulai jalannya sudah cukup lama karena orang tua orang tua aja tinggal melanjutkan begitu Mas Yogi. Oh gitu. Terus itu kenapa sih awalnya akhirnya orang tua itu pilih usaha di bidang percetakan ya? Ada cerita khusus nggak sih kenapa orang tua itu pilih usaha di bidang percetakan? Kalau cerita khusus tentang di bidang percetakan sih ya karena emang suka seni sih dari dulu mungkin orang tua. Jadi karena suka seni ya, mungkin ini dia bergerak di bidang percetakan karena sebelumnya emang udah kerja juga gitu, udah kerja di bidang percetakan kerja sama orang lain lalu sekarang tinggal buka sendiri lah batu Oh, loncatan gitu mm. Terus, begitu mas. oh ya, jadi dalam usaha kan usahanya percetakan. Nah, pasti ada tantangan aja, ada aja sih tantangannya kan. Kayak mungkin pelanggan komplain soal kualitas cetakan atau pesanannya nggak tepat waktu. Kalau ada masalah kayak gitu, biasanya gimana sih Mas Yahya ini ngambil keputusannya atau ngatasinnya? Kalau untuk masalah nggak tepat waktu kemungkinan ya untuk mengatasinya ya kita sebenarnya bilang aja ke customer kalau emang lagi banyak pesanan juga kan nggak cuma mencetak kayak undangan doang tapi kan ada mensablon baju juga jadi takutnya ya emang nggak kekejar karena karyawannya ya kan cuma keluarga gitu jadi kayak usaha keluarga gitu sih Oh lalu gitu. ya untuk menangani memberi pengertian lah ke customer karena itu kita sedang ramai pesanan begitu. Berarti kita harus ngasih penjelasan gitu ya, Mas. Iyalah ngasih penjelasan ke customer sama penerangan lah nenangin customer begitu. Oke, oke. Terus kayak misalnya ada momen nih, mesin cetak rusak atau error tiba-tiba atau pelanggan minta revisi mendadak gitu. Biasanya gimana sih ambil keputusannya biar masalah itu cepat selesai? Ya kalau untuk revisi sih nggak masalah emang revisi tiba-tiba mendadak nggak apa-apa yang penting belum beli bahannya aja gitu nggak apa-apa mas kalau belum beli bahannya atau belum dicetak mah nggak masalah no problem tapi kalau sudah dicetak ya tinggal kita deal-dealan sama customernya customer suruh biasanya suruh nambah lebih juga biasanya mau atau kita bongkar ulang kan ntar customer nambah lebih pasti kemungkinan mau karena kita udah cetak kan sesuai dengan estimasi waktunya mungkin seperti itu mas. Kalau untuk mesin-mesin rusak ya kita ngakalinnya tinggal ke percetakan yang lain ya kita nyari ujung lah nyari keuntungan daripada di kita nungguin mesin itu bisa kan nunggu lagi lama lebih baik langsung lempar ke orang lain yang bisa mengerjakannya begitu berbagi rezeki ke yang lain itu mas. Oh, berarti saling misalnya nggak bisa handle, tetap kerjasama sama percetakan lain gitu ya, Mas? Iyalah Oke. kayak bareng-bareng gitu mas. Terus kalau di usaha percetakan itu kan pasti butuh kerja tim yang rapi kan. Apalagi ini usaha percetakannya yang kerja rata-rata keluarganya sendirian, termasuk maksudnya masih keluarga besar. Eh, pasti banyak pesanan. Gimana sih cara pastiin tim itu tetap solid dan nggak keteteran gitu dalam mengatasi pesanan?
Ya kalau posisi sedang ramai sih nggak mungkin full keluarga besar, kemungkinan ya ntar ada nyari orang lain supaya bisa mendapatkan efisiensi waktu lah biar lebih cepat aja gitu kan, biar bareng-bareng. Ya kalau untuk masalah tim solid kan emang karena yang megang apa dari keluarga sendiri ya kemungkinan besar ya solid kan, masih ada yang ngetuai yaitu dari orang tua lah, dari pemilik bisnisnya kan tuh. Jadi yang pasti bakalan solid lah. Kalau untuk tim yang dibayar kan juga karena dibayar pasti dia mau kan kerjanya lebih ini bagus. Oh Gitu gitu. mas. Iya. Terus Mas Yaya mau tanya, buat ngecek perkembangan usahanya tuh gimana sih buat jadi patokannya? Apa ada laporan khusus atau ada sistem sederhana yang bisa melihat masukan, pengeluaran atau kayak jumlah pemesanan gitu? Ada catatan khususnya nggak? Misalnya masih catatan digital, udah masuk digital atau masih manual? Enggak lah kalau catatan khusus gitu, kalau orang tua sih enggak, karena ya kita setiap ada customer kan kadang kan ya kita nyediain lain-lain apa-apa gitu kan, kayak makanan apa-apa, jadi customer senang kita juga ini, tapi kan kayak gitu nggak mungkin lah kayak dicatetin detail-detail, mungkin kita ya melihatnya itu setiap ada pekerjaan yang masuk kemungkinan ada barang yang sisa atau ada alat yang kita beli lah, jadi itu bisa untuk ini, kalau udah ada yang alat yang beli kan kita udah patokan kalau itu untung gitu mas, jadi positif ya. Perkembangannya emang nggak secara detail lah gitu untuk ininya pengecekan apa pendataannya itu sih mas. Oh kayak Jadi gitu. kayak kita masih pakai metode zaman dulu lah gitu, yang penting ada barang yang bisa disimpan gitu, apa ya bilangnya ya, ya kayak inilah ada yang kecantel lah, ada yang nyantol gitu, nggak ketang misalnya ini apa masang reklame, nah nggak ketang beli mesin bornya kan, masih ada mesin bor untuk sewaktu-waktu kita kerja nggak pusing lagi nyariin bor gitu. Hmm, Gitu. siap siap siap. Eh, Mas Yahya ini kan karyawannya kan rata-rata keluarga ya, masih keluarga dekat. Itu pasti penting banget kan bikin ningkatin semangat dari karyawan-karyawan tersebut kan. Biasanya gimana sih kasih reward eh, apa sih buat karyawan biar bikin karyawan itu nggak termotivasi gitu terus semangat kerja gitu. Ya itu inilah sehabis ya saat kerja ya sanggup rokok lah gitu, ya postingannya kayak gitulah dia apa seneng-seneng kasih rokok atau ntar habis kerja kita makan makan bareng gitu, makanya itu ya jadi ke customer juga, setiap customer datang kan sama yang tadi aku bilang kayak kasih gorengan, kasih kopi gitu mas, jadi setiap makanya nggak bisa kedata secara detail, nggak sempet lah ngedatanya gitu mas. Hmm, berarti datanya nggak bisa detail karena kayak ada pengeluaran yang nggak pasti gitu ya kayak. Iya. Hmm, oke. Kalau masalah penanganan masalah Mas Yaya gimana? Misalnya kalau ada kesalahan, misalnya hasil cetakan nggak sesuai, terus sesuai harapan pelanggan ya. Terus gimana sih cara kamu menangani supaya eh, si pelanggan ini tetap puas? Ini misal kalau ada pelanggan yang ngirim foto-foto itu kan biasanya kadang kalau dari WA kekecilan, nah udah aku ajarin tapi tetap ini tetap yang ngeyel lah, Mm-mm. ya emang hasilnya kayak gitu, ya pelanggan mau nggak mau ya ya nggak boleh kecewa kan, aku sudah peringatin, jadi emang setiap ngerjain detail, jadi customer pada suka gitu mas, Oh jadi nggak maksudnya kemungkinan ya, maksudnya kalau ngirim dari WA ya kan hasilnya pecah gitu ya Mas? ya makanya itu, jadi ya setiap ini pasti bakalan aku kasih saran lah, misal juga itu kan masalah di percetakan lah, kalau misalnya Mm. bikin reklame, jadi habis bikin reklame itu
atau bikin banner lah, bukan banner ya, ya kayak sekelas banner gitu. Jadi habis dibikin banner, dibingkai itu, jadi biar awet itu ntar kita clear lagi pakai clear mobil. Jadi bannernya itu nggak cepet rusak lah. Makanya emang ada harga, ada kualitas mas. Jadi emang setiap ngerjain kan detail. Jadi kan kalau orang-orang biasanya cuma banner ditutupin plastik. Nah tapi kalau kita ini banner di clear lagi pakai clear mobil itu. Jadi supaya lebih awet lah. Jadi kemungkinan besar customer nggak kecewa. Dibuat jangan sampai kecewa lah. Kan kalau kecewa itu karena sebelumnya customer yang ini apa udah misal ngirim-ngirimnya kurang detail apa gimana ya. Kalau kurang detail kemungkinan kita bikin vektor lagi seperti itu sih mas. Hmm. Jadi setiap pengerjaan apa-apa ya customer sebelum aku melanjutkan ke step selanjutnya pasti diinfoin ke customer begitu. Jadi ntar pas hasil ya nggak kecewa. Mungkin biasanya kecewanya di waktu doang sih. Waktu kadang kan nggak sesuai deadline itu karena nggak kepegang gitu mas. Oh, berarti kalau setiap ngerjain ada apa namanya pesanan gitu, tetap follow up ke pelanggan ternyata ada ini loh, ada yang perlu diperbaiki. Jadi mungkin waktunya mundur gitu ya mas. Ya kadang kan customer kan ya berubah-ubah sih aneh kadang kan. Jadi emang itu harus sebelumnya emang harus difixin dulu sih. Jadi Hmm, supaya nggak kena revisi mendadak kayak gitu. oke. Oke mas ya, kita balik ke awal ya. Visi misi, sebelumnya kan belum tanya-tanya mengenai visi misi ya. Apa sih visi misi mas saya ini di usaha percetakan ini? Ada nggak tujuan jangka panjang yang ingin banget dicapai dari bisnis percetakan ini? Ya inilah. Pertama kan yang lanjutin orang tua aja. Hmm. Terus ya, yang kedua sih cuma buat yang lanjutin hidup aja sih itu. Oh Jadi jadi, supaya mm, yang lanjutin yang dari orang tua terus lanjutin hidup udah ya nggak muluk-muluk lah. Yang penting ada pelanggan terus. Jadi kemungkinan ya kita juga biasa juga dapat dari lemparan percetakan-percetakan gede sih. Percetakan-percetakan gede yang nggak ke ini kan bisa ke kita. Ya untuk visi misinya nggak terlalu banyak sebenarnya, cuma yang penting usaha berjalan lancar, nggak kejauhan, jadi nggak terlalu pusing mikirin itu mas. hmm. Terus mas saya ini dalam menjalani usaha percetakan ini pernah ngalamin kendala besar atau kegagalan besar nggak? Terus apa sih pelajaran yang didapat dari kegagalan tersebut? Bisa diceritain nggak ya mungkin? Ya kegagalannya sih paling di orang udah mau pesen terus tiba-tiba nggak jadi. Ya kalau untuk kegagalan besarnya sih pas ini mas, pas masalah pemilu itu, jadi cuma salahnya aku pas pemilu itu DP kemarin Hmm? orang-orang itu nge-DP buat banner, malah tiba-tiba tiba-tiba nggak jadi. Jadi kan bahannya itu ini biru biru dongker, nah Mm-mm. biru 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 laut itu kan jarang orang yang pakai. Nah, jadi Oh, susah itu mau ngebuangnya kemana, susah walaupun udah di DP. Di DP-nya kan udah aku beliin model sesuai modelnya dia gitu loh. Jadi misalnya udah DP 10%, nah 10% aku beliin model bahannya segitu. Nah, terus tiba-tiba nggak jadi, nggak ada kabar selanjutnya. Ya, emang DP dia hilang kan, aku dapat bahan nih, tapi mm-mm. bahannya kan juga bingung itu mau diputarnya kemana. Soalnya jarang orang yang suka biru kan, buat Oh, apa, buat pelang-pelang apa, apa ya, bukan pelang ya, kayak spanduk, bahan-bahan spanduk itu. ya spanduk ya, ya, ya. Nah, gitu loh. Terus nih mas, ada saran nggak sih buat mahasiswa yang kepikiran mau usaha kecil-kecilan di bidang percetakan?
ada saran apa tips gitu nggak sih yang biar usahanya itu lancar terus? Ya kerjasama kan kalian nggak punya mesin percetakan yang besar. Nah, Mhm. kerjasama percetakan aja. Jadi kalian kalian kan inilah membantu di bidang desainnya aja, langsung lempar ke percetakan, percetakan ngasih harganya berapa buat nyetak. Nah, ntar kalian nego lah mempercetakan, minta diskon, saya jual lagi, Pak, gitu. Ntar baru kalian apa jual. Nah, kalian kan anak-anak mahasiswa, anak-anak muda kan bisa lebih Mhm. ke yang modern lah. Jadi Mhm. percetakannya kayak banner tapi yang pakai stand-stand gitu loh kan itu Oh, ya ya. stand kayak gitu loh. Kayak buat produk-produk itu kan pakai stand. Nah, itu jadi itu kayak hal-hal yang apa ya lebih inilah lebih modern lah. Jadi keren gitu. Kan kalau orang-orang list-list produk itu biasanya apa cuma pakai ya kayak kertas terus di print lah terus dilaminating gitu doang kan. Nah Mhm ini mhm. kalian mungkin di depan bisa dipasangin pakai ini apa ya list produknya pakai stand lah jadi berdiri kayak gini kan kelihatan Oh, ya gitu paham paham. ya gitu sih mas jadi kayak lebih ngikutin perkembangan zaman. Nah kalian kerjasama Mhm. lah mempercetakan yang bisa kerjasama gitu. Berarti penting banget ya Mas, kita harus jalin kerjasama antar pengusaha di bidang percetakan, khususnya di bidang khususnya pengusaha yang udah namanya udah besar ya Mas, kayak pengusaha percetakan yang besar-besar gitu. Biar usaha Nah, kita betul lancar. ya kalau untuk masalah lancar kan kita juga harus ngenakin customer kayak gitu sih. Mhm mhm. Kita harus eh, gimana gitu biar si pelanggan itu nyaman gitu ya Mas. Iya betul. Nggak kayak dikasih teh apa kasih kopi setiap dia datang juga seneng lah itu. Oke. Oke Mas ya, mungkin itu aja ya wawancara mengenai kepemimpinan di bidang usaha. Makasih Mas Yahya udah mau nyempetin waktunya malam-malam buat diwawancarai ya. Oke, terima kasih banyak mas sama-sama lah kayak Oke, semoga usaha percetakannya lancar terus, langganannya juga semakin banyak ya Mas Yahya. Min siap. Terima kasih banyak mas. Makasih Mas Yahya. Terima kasih.